Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Hafiz Rahman. Saya Alif Yana Saputra. Saya Bisa dan saya Syadat Kamni. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Selamat menyaksikan. Pengertian surat lamaran. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dibuat oleh individu, ditunjukkan karena memerlukan pekerjaan yang dikirim ke suatu instansi atau perusahaan untuk mencari pekerjaan. Sistematika penulisan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran dan hal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi yang berisikan A. Identitas, B. Maksud dan tujuan, C. Menyatakan lampiran. 7. Penutup. 8. Salam penutup. Dan 9. Tanda tangan dan nama jelas. Surat lamaran pekerjaan. 1. Menentukan tujuan penulisan surat. 2. Mencatat sumber informasi. 3. Mengumpulkan sumber dokumen-dokumen yang diperlukan. 4. Menyusun kerangka surat. 5. Mengembangkan kerangka surat. Di samping ini adalah lowongan pekerjaan yang kami dapatkan dari internet. Dari PT Pati Kiai Saleh. Kualifikasi usia 20-35 tahun. Pendidikan minimal SMA atau sederajat. Diutamakan untuk yang memiliki pengalaman 1 tahun sebagai sales yang menyesuaikan kebutuhan tiap area. Memiliki SIM C, smartphone minimal Android RAM 3 GB. Memahami area penempatan. Daftar melalui email. Baik, selanjutnya adalah contoh dari surat lamaran yang telah kami buat. Berdasarkan sistematika penulisan surat lamaran yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwa yang pertama yaitu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Bisa kalian lihat bahwa dalam surat kami yaitu terdapat tanggal dan tempat pembuatan suratnya, yaitu adalah Prabu Muli 6 Agustus 2023. Nah, untuk penulisannya, untuk nama kota itu diawali dengan huruf kapital, yaitu P dalam kata Prabu Muli. Selanjutnya, jangan lupa setelah nama kota, itu kita perlu menuliskan tanda koma, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2023. Selanjutnya yaitu adalah lampiran dan hal. Nah, kami contoh hal yang telah kami buat dalam surat lamaran pekerjaan kami yaitu adalah lamaran pekerjaan, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya adalah lampiran. Nah, lampiran yang kami buat yaitu adalah sebanyak 3 lembar. Sebenarnya untuk lampiran ini bisa dibuat juga dalam bentuk yang berbeda, yaitu 1 berkas contohnya. Tetapi kami memilih untuk menuliskannya dengan secara 3 lembar. Selanjutnya yaitu adalah alamat surat. Nah, alamat surat ya seperti yang bisa kalian lihat pada contoh surat kami yaitu adalah yang terhormat HRD PT Swakarya Ihsan Mandiri, Jalan Condrokusumo Selatan nomor 2 Semarang. Nah, Jalan Condrokusumo Selatan nomor 2 Semarang itu merupakan alamat yang dilampirkan pada surat kami. Selanjutnya yaitu adalah salam pembuka. Salam pembuka pada surat kami bisa dilihat dengan kata dengan hormat. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa penulisan dengan hormat ini harus menggunakan huruf kapital dan disertai koma pada akhirnya. Disertai koma di akhirnya. Contohnya itu dengan hormat koma. Selanjutnya adalah alinea pembuka. Nah, pada alinea pembuka seperti bisa dilihat pada surat kami yaitu adalah berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Twitter pada tanggal 29 Juli 2023. Itu termasuk ke dalam alinea pembuka pada surat kami. Selanjutnya adalah isi. Nah, isi dalam surat kami itu adalah bisa dilihat dalam kalimat maka dari itu saya mengajukan permohonan pekerjaan perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin dengan posisi sebagai Durable Sales Leader atau DSL. Nah, di dalam isi ini mencakup identitas, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Yang pertama yaitu isi. Isi dari surat kami yaitu kan ada identitas. Identitas bisa dilihat pada saya yang bertangan di bawah ini, .2, nama dan sebagainya. Nah, perlu diingat juga untuk penulisan identitas pada surat lamaran pekerjaan jika kita akhiri dengan tanda .2 atau tanda titik koma seperti yang bisa dilihat ya, setelah di bawah ini kan .2 kan. Nah, itu setelahnya itu harus dilalui dengan huruf kecil, tidak boleh huruf kapital karena dia menggunakan .2. Dan contohnya saya berada di bawah ini .2 nama Hafiz Rahman. Nah, selanjutnya penulisan yang kedua yaitu adalah setelah kita menuliskan .2 tadi, kita harus membuat
titik koma di belakangnya, karena sebagai penanda untuk bahwa itu tuh masih berlanjut ke bawah nantinya. Contohnya yaitu pada nama Hafiz Abdirrahman, titik koma, ke bawahnya yaitu tempat dan tanggal lahir. Nah, untuk penulisan tempat tanggal lahirnya itu juga harus melalui huruf kecil, karena dilalui dengan huruf tanda titik koma, dan seterusnya ke bawah. Nah, ketika sudah sampai akhir, barulah kita akhiri dengan tanda titik, seperti contohnya pada alamat Jalan Jenderal Sudirman, titik. Baik, selanjutnya yaitu adalah penutup. Nah, penutup dalam surat kami yaitu adalah dengan kata demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya dapat diterima dan bergabung di perusahaan Bapak Ibu dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah salam penutup. Salam penutup pada surat kami yaitu bisa dilihat dengan kalimat hormat saya. Dan hormat saya ini penulisannya sama seperti salam pembuka, yaitu harus ada tanda koma di belakangnya. Selanjutnya ada tanda tangan dan nama. Daftar riwayat hidup. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hafiz Abdirrahman, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Prabu Muli 31 Desember 2006, alamat Jalan Jenderal Sudirman, RT 01 RW 02, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur. Kewarganegaraan Indonesia, nomor handphone 0852 6774 0077. Email hafiz19@smanegeri3prabumuli.sch.id. Menerangkan dengan sebenarnya riwayat pendidikan: 1. SD YPS 1 Prabu Muli, 2. SMP 1 Prabu Muli, 3. SMA 3 Prabu Muli. Pengalaman organisasi: 1. Ketua OSIS SMA Negeri 3 Prabu Muli 2010 sampai 2011. 2. BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta 2013 sampai dengan 2014. Yang ketiga, tim robotik Universitas Negeri Jakarta 2013 sampai 2014. Minat kalian Mr. Office, pemersinan, Corel Draw dan Photoshop. Pengalaman kerja: 1. PT Teknik Maju Jaya sebagai Energing 2017 sampai 2018. Kedua, PT Wagun Jaya Teknik sebagai manajer mesin 2018 sampai 2019. Demikian daftar hidup riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Hafiz Abdirrahman. Terima kasih. Baiklah, yang terakhir adalah saya ingin menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Baik, di sini kaidah kebahasaan yang kami gunakan itu mencakup 8 hal, yakni yang pertama menggunakan kata ganti tunggal saya, yang kedua menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan, yang ketiga menggunakan kalimat bertujuan, yang keempat menggunakan kata baku, yang kelima menggunakan ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar, yang keenam ada menggunakan kalimat perincian ketika berkaitan dengan identitas diri, yang ketujuh memperhatikan susunan dan tanda baca, yang kedelapan ada menggunakan kalimat persuasif dan ucapan terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian penjelasan kami mengenai materi surat lamaran pekerjaan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.